Oke, halo Mas. Halo. Nah, udah masuk. Mas Adi ya? Iya, Mas. Oke, Mas Adi, silakan ceritanya seperti apa, Mas? Ceritanya seperti ini, Mas. Dulu saya alumni dari salah satu SMK di Jepara. Ini saya mau cerita seperti ini, Mas. Dulu kan untuk ada murid-murid baru kan diadakan MOS dan LDDK. Itu berlangsung selama 7 hari. Waktu itu saya menjadi panitia MOS. Dan itu ceritanya pada hari terakhir MOS dan LDDK. Pada tahun berapa itu, Mas, waktu itu? Itu tahun 2013, Mas. Oke, 3 tahun yang lalu berarti ya? Ya. Dan ada banyak murid yang mengikuti kegiatan tersebut. Tapi pada hari-hari yang berlangsung selama 7 hari itu banyak kejadian-kejadian ganjil. Kayak ada beberapa murid pada waktu sore hari sebelum pulang itu banyak yang melihat beberapa penampakan makhluk-makhluk halus di sekitar sekolahan, Mas. Dan ada juga yang kerasukan, terus ada yang sampai harus dibawa ke rumah sakit karena dia tidak sadarkan diri. Terus pada malam inaugurasi, pada malam pentas seni, itu sekolahan mengadakan acara seperti api unggun dan pentas seni lainnya. Nah, pada saat acara itu dimulai, itu sudah ada beberapa siswi yang kesurupan dan berlarian menuju ke tempat di area pojok sekolah sampai harus digotong kembali dan disadarkan oleh para guru-guru dan para panitia. Terus habis itu acara dimulai, Mas. Pada saat acara dimulai itu hawa yang dirasakan ada beberapa anak yang bisa melihat dan merasakan itu, mereka sudah bilang gini, Mas, Dut, kok hawanya ini udah mulai gak enak ya, apa kejadian waktu kita kelas 1 akan terulang lagi. Yuk, gak tahu, mungkin kita bismillah aja, moga-moga gak terjadi apa-apa. Terus waktu ada pertama kali acara dimulai, pas dikumpulkan di tengah lapangan juga ada beberapa siswi yang kesurupan, Pak. Dan ada yang melihat penampakan di sekitar area belakang panggung. Dan setelah kita tanya yang kesurupan, kita pikirkan ke 7 KS di terus itu biar bisa lancar acaranya, Mas. Terus waktu acara berlangsung itu pertengahan acara setelah api unggun dimulai itu banyak sekali siswi-siswi yang kesurupan dan ada banyak para siswa yang melihat penampakan, Mas. Dan ketika acara itu berhenti bentar untuk mengevaluasi siswi dan siswa yang kesurupan. Setelah mereka sadar, itu mereka ditanyai oleh para panitia dan para guru. Itu apa yang sebelum itu kenapa kalian bisa begitu? Ada anak yang bilang, kalau saya melihat penampakan di samping tower kayak wanita, ada sosok hitam.
dan juga anak-anak Mas. Ya Mas, ini emang di sekolahannya Mas Adi ya? Ini kan Ya. Mas Adi alumnus sana ya? Ya, Dari tahun ke tahun memang sering terjadi seperti ini atau pas tahun itu saja tahun 2013 besar-besaran? sebelumnya juga pernah ada Mas, tapi nggak seperti yang waktu saya kelas 3, yang biasanya itu nggak separah itu Mas. Ini sempat dicari nggak pemicunya apa sampai membuat banyak yang kena imbasnya? Itu ada teman saya yang tahu, yang bisa merasakan itu katanya ada yang main senter ke arah tower, tapi masih belum tahu juga sampai sekarang Mas. Itu hanya ini ya, dugaan aja ya. Ya, Tapi di antara dari orang-orang yang kerasukan, semuanya bisa diselamatkan ya. ada yang ya bisa Mas, tapi ada yang sampai siang itu dia masih kesurupan. Sampai siang. Ya, Sampai balik ke rumah nggak? Ada yang sampai Itu- balik ke rumah nggak? enggak, kalau yang balik rumah terus itu dia masuk, dia kesurupan lagi di sekolahan lagi Mas. Dari yang banyak yang kerasukan, apa bentuk-bentuknya apa saja Mas yang merasukin ke adik-adik kelas? Itu ada sosok wanita, ada yang anak kecil, terus ada juga yang waktu kesurupan itu dia bilang dia minta korban. Korban. Iya Mas. Tumbal gitu maksudnya ya. Iya, Mau dijadikan apa Mas? tidak tahu Mas. Itu dia bilang seperti itu. Kami mau tumbal. Dan dia melirik salah satu siswa Mas. Siswi. Tapi alhasil Mas, sampai diselamatkan, apakah terjadi sesuatu? Ya. Kalau tidak ada terjadi satu Mas. Setiap hari selama 1 minggu itu sering terjadi kesurupan masalah. Dan siswinya juga itu terus. Kadang sampai juga kelas 3, semua yang pernah ikut MOS itu menjadi kesurupan Mas. Kalau Mas tadi bilang orangnya itu terus ya, berarti ada satu orang yang sering ya. Iya, Nah, sempat ditanya-tanya sama Mas Adi nggak waktu itu? sempat Mas. Yang dirasakan apa Mas? Sama Dia merasa dulu waktu sayanya, "Weh, kamu kok sering kayak gini, kenapa?" Gak tahu Kak, tiba-tiba badan itu kayak dari belakang panas. Terus gak tahu gimana sudah tidak sadarkan diri. udah gitu aja. Ya, Setelah sadar yang dirasain apa? badannya Capek sekali. capek, terasa panas. Itu yang sering kesurupan Mas. Di rumah dia sempat berinteraksi juga nggak si orang ini, adik kelas ini? Namanya siapa? Masih ingat nggak waktu itu? Namanya, ini ada 3 orang loh Mas. Tapi yang sering itu namanya Dayim. Dayin. Ya, Si Dayin ini di rumah juga ngalamin hal-hal yang serupa nggak? Atau cuma di sekolah aja? kalau di rumah saya nggak tahu Mas. Kalau di sekolah dia sering kesurupan. Waktu habis MOS itu Biasanya dia kesurupannya di tempat-tempat itu saja atau di segala tempat di sekolah itu? di segala teman Mas. Kita kan moving school, kita moving room. Jadi setiap pelajaran kita pindah-pindah.
tapi dia di sebelah bagian ruang 7 sampai ruang lab IPA. Biasanya kalau dia kesurupan biasa larinya ke situ. Jadi kalau kesurupan biasanya larinya ke lab IPA. Atau ya ke situ, Mas. Setelah itu baru disadarkan di lab Di IPA ruang juga. UKS. Oh, disadarkan di ruang UKS. Ke ruang UKS. Nah, waktu ke lab IPA ini dia di sana makin parah atau tiba-tiba pingsan, sampai pingsan di sana? Dia lari terus pingsan. Jadi lebih seringnya lari ke lab IPA terus tiba-tiba pingsan di sana gitu ya? Iya, Mas. Ada yang menyaksikan secara langsung nggak waktu kejadian tersebut? Ada. Siapa Mas waktu itu? Mas Adi juga? Teman saya. Oh, temannya Mas Adi. Juga. Oke, seperti apa Mas penuturannya? Jadi dia lari, dipegangin, nggak mau, ronta-ronta dan pegangin saya ingin di sini, saya mau bermain di sini. Terus setelah dipegang, terus dia tak sadarkan diri, Mas. Mas Bo, dari sini mungkin Mas Bo mungkin ada yang disampaikan atau ditanggapin dari ceritanya Mas Adi, silakan. Ya, Mas, ya ini nun saya buat Mas siapa tadi? Mas Adi. Mas Adi ya, ini Mas Adi. Mas Adi nun sewu. Pada waktu kejadian itu, mungkin pernah ada renovasi bangunan atau istilahnya memotong pohon atau apa gitu semacam itu gitu, Mas? Dulu pernah di dekat ruang IPA, di lab IPA itu dibangun satu ruangan lagi, Mas. Itu sempat memotong pohon enggak itu saat itu, Mas? Ada 2 pohon yang dipotong itu. Di depan kantin itu ada pohon yang ditebang. Gitu ya. Okay. Pada waktu mengadakan acara tersebut ya, acara apa? MOS ya tadi ya. Iya. Sempat mengadakan selamatan untuk berdoa bersama itu atau hanya langsung monggo kita mulai gitu aja atau bagaimana Mas? Ya, pembukaan berdoa bersama biasa Mas, Al-Fatihah gitu. Enggak, maksudnya dalam arti untuk panitia sendiri itu mengadakan selamatan dulu enggak? Selamatan dan doa dulu enggak ya? Enggak. Oke. Untuk yang sebelumnya kan tadi Mas cerita ada kejadian juga ya. Iya. Nah, itu juga seperti itu juga tanpa selamatan dulu terus kemudian doa bersama dulu gitu atau gimana Mas? Kalau yang dulu enggak, Mas. Enggak ya. Oke. Ya karena di bayangan saya ini terkesan tuh kayak apa ya Mas ya? Ada satu protes di mana ada sesuatu yang dipindah dan dirusakkan. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu, Mas. Pada itu saya tadi tanya apakah ada gedung yang direnovasi atau sempat menebang pohon dan lain sebagainya. Adanya satu bentuk protes di mana ada suatu tempat yang jadinya kalau bahasa saya mereka terasa tersingkirkan gitu loh. Seperti itu. Nun sewu, kalau kita kita bayangkan jika kita menghadap lokasi Mas Nun sewu, tower itu berada di kiri sebelah belakang Mas, dekat dengan kamar mandi cewek apa kamar mandi guru itu? Di belakang tower itu kamar mandi cewek cowok Mas. Oh, kamar mandi cewek cowok ya gitu. Ya, okay. Di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. Berarti kalau kita menghadap lokasi itu di tengah-tengah sekolahan. Tengah sekolahan. Kalau kita berdiri di depan pintu gerbang sekolahan. Itu lurus, Mas. Lurus ya. Sama gerbang. Oh, lurus sama gerbang, berarti tengah persis gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Lurus gerbang terus kemudian apa itu namanya? Tower ya. Ya, Mas. Tower di sebelah kanan tower. Jadinya kalau kita menghadap lokasi di sebelah kanan paling pojok ada apa ya kayak ruang kecil terus kemudian ada tumpuan-tumpuan apa ya kayak meja atau apa sih itu? Itu apa ya? Gudang atau apa itu Mas? Itu tempat PA Mas, pecinta alam, base camp pecinta alam. Base camp. Oh. Tapi gitu. sudah jarang digunakan. Oh gitu. Itu untuk gudangnya saja. Oh, untuk gudangnya saja. Oke. Ya jadinya memang kalau bahasa saya mengatakan seperti itu ya. Jadi ada satu bentuk protes di mana
ada sesuatu yang disingkirkan, ada sesuatu yang merasa dibenahi, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Tidak ada salahnya jika kalau ada satu kegiatan lagi, terutama kegiatan besar yang bisa dikatakan yang mengikut sertakan orang lebih dari 50 ya. Tidak ada salahnya untuk ya mengadakan doa bersama selamatan gitu ya. Kita mengundang orang untuk ya agar supaya kita diberikan satu keselamatan gitu aja. Kita bukan terus kemudian nyelamati atau membancai yang tinggi situ, tidak ya. Tapi bisa dikatakan karena ini kan juga sudah kebudayaan kita, terutama kebudayaan orang Jawa yang dimana sebelum mengadakan satu kegiatan tidak ada salahnya untuk nun sewu selamatan dulu, karena kalau bahasa saya mengatakan selamatan itu kan sebagai ungkapan rasa syukur kita yang kita realisasikan ya, seperti itu. Mungkin ya. Begitu Mas Doni komentarnya. Boleh bertanya lagi Mas? Ya. Sebelum menjadi sekolah itu apa ya Mas? Tempat apa ya? Konon katanya banyak masyarakat sekitar yang cerita dulu itu tempat kayak pemakaman umum gitu. Itu kabar yang beredar ya? Iya. Tapi yang bilang seperti itu adalah sesepuh atau hanya masyarakat umum? Banyak sesepuh yang bilang Mas, dulu di situ ada batu besar dan banyak makom. Ya, saya kalau di bayan saya bukan semacam pemakaman umum gitu, tidak Mas ya. Jadinya pernah ada cerita begini ya Mas. Di situ dulu pernah, di situ dekat dengan Tugu Satu peringatan enggak Mas? Contoh peringatan heroisme pahlawan atau apa, suatu macam tugu gitu, tugu pahlawan atau apa gitu, dekat enggak Mas? Itu dekat dari Tugu Garuda Mas. Oh, dekat sama alun-alunnya. Oh gitu ya, oke. Okay. Iya. Jadi kalau saya sebut itu bukan semacam TPU ya. Jadinya kalau di bayan saya itu adanya satu tempat pernah dimakamkan ya, jadinya orang perang terus kemudian dimakamkan begitu saja. Kalau saya di bayan saya seperti itu Mas. Saya bukan TPU ya, bukan TPU, tapi karena saat itu kan terjadi satu perang melawan Belanda, terus kemudian jatuh korban terus dikubur begitu saja. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu Mas. Jadi itu kayak kuburan massal gitu. Kalau kuburan massalnya enggak, jadinya tetap sendiri tapi dikuburkan begitu saja. Tapi kalau sepengetahuan saya, ini menurut kacamata saya itu mungkin sudah dipindahkan. Beberapa sudah dipindahkan. Nah pada waktu itu memang karena saat itu kan kalau di bayan saya itu saking sengitnya perlawanan saat itu, terus kemudian meninggal, udah ditinggal begitu terus dikubur ya seperti itu Mas. Jadi bukan sebuah TPU atau kuburan massal. Ya bukan kayak TPU atau apa itu bukan. Kalau di bayan saya gitu, kalau menurut saya nun sewu sekali. Tapi di situ banyak yang bilang itu seperti ada kerajaan gaib Mas. Yang bilang siapa aja nih Mas? Banyak teman dan guru-guru yang bilang, yang bisa melihat itu di sekitar ruang IPA sampai ruang 7 dan tower itu ada kerajaan gaibnya Mas. Kalau dilihat dari ruang-ruang yang Anda sebut tadi sampai ke tower, itu satu garis lurus nggak Mas? Itu kayak huruf L gitu Mas. Dari tower gitu. Tower terus kemudian menuju ke kiri, terus kemudian menuju ke depan gitu atau gimana? Terus ke depan gitu Mas. Oke. Okay. Kalau dilihat dari gerbang itu dari tower belok kanan. Belok kanan terus maju ke depan, menuju ke gerbang gitu ya? Iya Mas. Oh gitu, oke. Okay. Ya, berarti itu melewati tempat di mana ruang apa ya tadi ya, pecinta alam tidak dipakai juga berarti ya Mas ya? Iya. Oke. Okay. Ruang itu juga. Kalau ya ini nun sewu, kalau menurut saya bukan apa ya, jadinya bukan karena kerajaan, tidak. Jadi kalau saya sebut itu jalur ya, jalur adanya satu jalur ya, adanya satu jalur makhluk astral. Ya terkesan mungkin orang itu melihat itu karena banyaknya yang di situ,
Terus kemudian orang mengasumsikan sebagai itu kerajaan. Kalau menurut saya itu jalur ya. Jalur makhluk astral. Kalau saya mengatakan seperti itu. Itu dekat dengan sumur nggak Mas? Nun Sewu? Dekat Mas, belakangnya itu ada sumur. Oke. Ya kalau saya sebut itu ini ya jalur ya, satu jalur makhluk astral. Kalau Nun Sewu bisa dikatakan pendapat saya seperti itu. Kalau yang minta korban itu gimana Mas? Minta korban? Ya. Tidak ada yang minta korban Mas Nun Sewu. Kalau saya sebut itu histeria Mas. Tidak ada yang minta korban Mas. Tidak ada Mas. Nggak ada. Baik, gitu Mas Adi sudah gabung dengan kita di Nightmare on Dairy Mall FM. Iya ya. Mas. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Kapan-kapan lagi bisa Mas. bercerita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.